Halo sahabat-sahabat semesta, apa kabar? Kembali di Fun Reading dengan Ananda untuk reading jodoh. Sebelumnya aku mau kasih pengumuman dulu bahwa readingku sudah mulai dibuka pendaftarannya. Dibagi 2 sesi ya. Yang nggak kebagian sesi pertama masuk ke sesi kedua. Nanti akan dikasih tahu kapan mulainya sesi pertama, kapan mulainya sesi kedua. Jadwalnya akan dirangkai dulu sama Mas Kiki. Untuk keterangannya silahkan kontak harga segala tipe terapi ataupun reading yang mau kamu ambil, voice atau video, silahkan kontak Mas Kiki ya. Tapi harap sabar karena antreannya cukup panjang. Bulan lalu aja aku nggak sampai setengah loh untuk bisa menerima demand-nya teman-teman ya, permohonannya. Ada Coach Belinda juga yang sudah semakin full sekarang. Silahkan daftar supaya dapat slotnya ya. Dan maaf kalau agak ngantri, karena kalau dijabarin antrianku bisa 4 bulan. Makanya aku tutup untuk kesehatanku juga sih, dan juga supaya kalian gak nunggu lama ya. Kalau misalnya dapat healer lain ya silahkan. Kalau mau sama Coach Belinda silahkan. Karena jatahku memang ditentukan setiap bulan oleh my guides. Oke? Semua keterangannya ada di bawah video, ada tanda segitiga kecil. Nah itu deskripsi box ya, box deskripsi, di situ ada keterangannya. Ini readingnya sifatnya general, ini tidak akan resonate untuk semua orang, tapi kalau misalnya mau dengerin sampai selesai boleh untuk bisa dapat informasi. Mungkin kalau memang rezeki ya, ini ada info tentang jodoh kamu ya. Bagaimana? Apa sih yang buat dia jatuh cinta sama kamu? Kenapa sih dia sampai kelepak-kelepak? Pandangan dia apa sih? Perasaan dia apa sih? Sampai dia bisa sangat mencintai kamu. Fun banget ya. Kita ada 3 pilihan di sini. Kalau kamu dari tadi sudah lihat-lihat, mungkin kalian sudah ketarik. Bisa dari mata, ada yang lebih bersinar. Ini kebalik. Ada yang dari mungkin hangat kalau taruh di mana tuh, di layar HP atau mungkin TV. Mana yang lebih ada sensasinya. Lalu selanjutnya mungkin bisa dari firasat aja. Aku ngerasa file ini nih yang bakal ada informasinya buat aku. Oke, latih intuisi kamu dengan begitu. Nah, untuk mempermudah beberapa teman yang belum sinkron sampai ke situ adalah dengan menggunakan kristal. Tunggu. Ini dia pilihannya. Bantuan kristal untuk bantu kamu memilih yang mana yang ada message buatmu. File nomor 1, file nomor 2, file nomor 3. Oke, sekarang timestamps-nya buatin lagi ya. Siap-siap lomba. Kita ketemu di timestamps kamu. Halo, teman-teman yang pilih amethyst, file nomor 1. Indikatornya worth waiting for. Apa sih yang buat jodohmu sangat mencintai kamu? Saya merasakan kesabaran tingkat dewa ya. Orang ini nunggu kamu lama nih. Apakah mungkin teman-teman yang pilih file ini adalah teman-teman yang sudah usianya kepala 3 ke atas, ataukah yang dari kecil sudah ngerasain ada cinta tapi kok gak datang-datang ya? Ketemunya orang-orang yang salah terus ya? Atau dia yang umurnya sudah mungkin lebih matang dari kamu? Mungkin juga ada beberapa orang di sini yang berpisah sama pasangan yang sebelumnya dan tetap percaya bahwa ada cinta buatnya one day. Tapi kesabaran memang diuji banget untuk file yang ini. Kita akan lihat untuk charms-nya dulu deh. Kita masuk ke charms-nya ya. Apa sih yang membuatnya jatuh hati? Nah, kita masuk, kita tarik zodiak dulu. Zodiak dan lain sebagainya. Informasi detail tentangnya atau ini inisial namanya. Waduh, banyak sekali. Oke, kalau dari charms-nya ada sign-nya dia bisa Gemini, Sun, Moon, Rising bisa ya. Ini bisa juga kamu yang saya tarik. Lalu ada Virgo, dan ada terakhir ini Scorpio. Untuk huruf banyak banget. Oke, ada huruf T, C, ada huruf Y, V, G, J, G lagi, X,
E, J lagi, V lagi, huruf H, W, I, H lagi, C lagi, T lagi, X lagi, G lagi. Wah, berulang-ulang. Mudah-mudahan ini kuat ya. Ada O, ada C, udah 3 kali tuh. Ada K, ada I, ada U, dan terakhir X lagi. Dia banyak tapi gitu-gitu aja. Aneh ya. Oke, ini dari charms-nya. Nah, untuk dari si tarotnya nanti kita lihat ya, sambil kita reading. Apa sih yang buat dia suka banget? Apa sih yang buat dia kelepak-kelepak sama kamu? The reason why he or she loves you so much. Kalau kemarin-kemarin kan kita udah nanya tentang sisi kitanya ya. Kita ambil. Pertama-tama tentunya karena kamu adalah orang yang layak banget untuk dia nantikan. Worth waiting for. Ada sesuatu yang membuat dia seperti harus nungguin kamu ya. Harus ada kesabaran untuk bisa menunggu kamu datang ke dalam hidupnya. Divine timing. Jadi bisa terlihat ini bisa jadi orang yang sudah ada dalam hidup kamu tapi belum jadian-jadian juga karena disuruh bersabar. Ada juga beberapa orang yang memang ketemunya itu butuh waktu, tidak di usia-usia biasa mungkin ya, atau tidak di momen-momen yang seperti orang lain gitu, lebih simple. Beda lah ya, namanya juga jiwa tua, namanya juga spiritual awakened people. Beda dong tantangannya. Masa anak kuliah soalnya sama anak SD. Oke, kita lihat ya. Gimana sih journey-nya sampai dia bisa really falling into you so deeply. Deception, honeymoon, let go of control issues, keep an open mind. Menarik sekali. Oke. New love, trust. This could be the one. Soulmate. Bottom of the deck, calling in your soulmate. Oke. Perjalanannya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Deception. Ada sesuatu yang membuat dia salah mengira atau saling salah sangka. Iya, jadi kayaknya di awal tidak semulus itu hubungan kalian. Di awal ada rasa di mana ini bukan orangnya. Ya, ini kan kalian sudah ketemu. Tapi saya ngelihat ada satu momen sangat bertolak belakang dari momen sebelumnya. Karena ada honeymoon. Di sini baru ada rasa nyambung. Bisa juga setelah kalian pacaran sama dia, ada rasa di mana aduh, nyaman sekali ya sama orang ini. Kemana-mana mungkin berdua terus. Ada keinginan untuk selalu bareng, dan setiap kali bareng rasanya sangat menyenangkan. Lalu ada let go of control issues. Jadi dia nggak bisa menebak. Dia kadang nggak bisa menebak mungkin sifat kamu atau ujung dari cerita cinta kalian ya. Dia seperti diajar untuk membuka pikirannya, tetap berpikiran positif dan terus berusaha lah untuk mengenali kamu. Lalu ada new love. Ada dua kemungkinan. Pertama, dia dengan orang lain. Gak jelas hubungannya. Asalnya happy tapi juga konflik gitu ya. Sehingga dia gak tahu. Lalu muncul kamu. Muncul kamu sebagai superhero-nya, menyelamatkan dia dan benar-benar langsung buat dia percaya. Dalam posisi ini, kalau tipe gelombang yang itu ya, jodoh kamu di situ ya, dia berusaha manggil kamu. Begitu dia bingung sama mungkin pasangannya saat itu. Calling in your soulmate. Dia berusaha banget untuk menggunakan kekuatan doanya, menggunakan kepercayaannya bahwa yang terbaik akan datang padanya. Kalau orang ini ya sudah, kalau bukan ya
semoga didatangkan. Dan dia nemu, entahlah ya berapa lama jedanya dia harus menanti ini. Entah dia sudah putus sama yang ini, entah dia masih sama yang ini. Bahkan beberapa ada yang memang menikah dengan orang lain, yang akhirnya tidak semenyenangkan itu, tidak seindah di awal hubungannya. Karena dia banyak mengabaikan ini, mengabaikan red flags ya, kalau kata saya ya, rambu-rambu buruk, rambu-rambu merah yang sudah ditunjukkan di awal. Dan mungkin juga ada bagian karma dia untuk harus menjalani hubungan itu sebelum akhirnya ketemu sama kamu. Saya mengerti kenapa dia sangat sayang sama kamu, karena kamu datang membawa angin segar terhadap hatinya dia yang porak-poranda atau enggak yang bingung banget ya. Ini gimana sih ujungnya? Kok nggak jelas ya? Kok kadang happy, kadang sedih. Emang kayak gini ya cinta sejati? Tapi kamu datang, dan begitu kamu datang aja, kamu tuh udah bawa hawa berbeda ya, aura berbeda padanya. Dia bisa percaya kamu sepenuhnya. Ada rasa dimana sama kamu dia gak perlu curiga, sama kamu juga dia dipercaya ya. Dan ini membuat dia semakin yakin ini berhubungan sejati. Karena tidak ada yang namanya konflik-konflik gimana gitu. Penyesuaiannya tuh lancar. Adapun konflik bisa diatasi lebih banyak daripada happy-nya ya. Honeymoon-nya terasa lebih banyak daripada konfliknya. Makanya dia ngerasa lebih damai di sini. This could be the one. Di situ saat dia belajar percaya kamu belajar percaya dia, ada rasa dimana oh my god, ini baru yang namanya hubungan sehat. Dua-duanya berusaha, dua-duanya percaya, dua-duanya yakin, dua-duanya merasa ini potensial, ini soulmate aku. Dan akhirnya itu yang membuat dia semakin sayang sama kamu. Tidak peduli apapun konflik yang terjadi di antara kalian selalu bisa duduk bareng, mengkomunikasikan untuk akhirnya menyelesaikan masalah itu. Tidak pernah mentok gitu hubungannya. Selalu ada jalan untuk selalu bareng lagi. Atau ya tidak sampai ada beberapa orang yang tidak pernah berkonflik loh. Bener-bener damai hubungannya. Dan ya setelah lama dia menanti, akhirnya dia tahu yang namanya cinta sejati itu kayak apa. Tidak rudet, tidak dia yang harus menunggu terus gitu. Keduanya proaktif, keduanya aktif dalam hubungan ini. Tidak ada rasa pertanyaan, dia gimana perasaannya sama aku, dia mikirin apa, kapan dia datang, kapan dia ngechat aku. Gak ada, udah yang dimana lu gak perlu minta, dia udah lakuin buat lo. Dan itu yang buat akhirnya dia semakin sayang. Karena hubungan ini jadi kayak rasa cintanya dia yang dulu pengennya dia tumpahin sama orang tertentu ya, akhirnya bisa dia tumpahin ke kamu tanpa dia merasa takut kecewa. Dia tuh udah tiba pada titik pasrah juga ada loh guys. Tiba pada titik sangat pasrah dalam hidupnya. Dia gak ngerti lagi ada atau tidak cinta sejati. Mirip sama kamu loh. Mirip sama kamu yang kalau berpikir sekarang ada apa enggak cinta itu ya. Kayaknya gak pernah aku mendapatkan orang yang benar-benar bisa sayang sama aku. Nah sekarang kita lihat dari sini. Ada informasi tambahan lain tentang hubungan ini. Apa yang membuat dia benar-benar jatuh cinta nih, benar-benar mencintai soul familyku. The Hierophant, 7 of Wands. Knight of Pentacles, King of Swords, 10 of Wands, the Strength, 10 of Cups, the Empress. Bottom of the deck, Queen of Cups. Jujur buat saya dia punya hampir semua ini.
zodiak. Ini lengkap ya. Ada fire, earth, water, and air. Yang kuat di sini Taurus, Capricorn, Virgo, Taurus. Dan ini ada Leo. Itu mungkin paling kuat ya di chartsnya dia untuk beberapa yang memang resonates. Yang lain tuh ada ya, semua zodiak ada. Yang dominan entahlah, dia punya sisi itu. Kalau tadi di awal kita punya Scorpio, Virgo ya. Scorpio, Virgo, sama kalau nggak salah Gemini. Ya, ada sisi air sign-nya juga di sini. Tapi ternyata fire-nya juga kuat. Di sini dia merasa sama kamu, dia benar-benar bisa yang namanya belajar lebih baik dalam cinta. The Hierophant, I am ready to love and to learn. Dia merasa ada potensi pernikahan. Ini ada kunci yang terbuka sama kamu. Seperti jalannya mudah ya untuk masuk ke situ, atau enggak udah pegang kuncinya berdua dan tinggal melatih ya, tinggal saling menyesuaikan prinsip. Dan enaknya tuh prinsipnya nggak bertabrakan. Enaknya prinsipnya itu seiring sejalan. Lalu ada Knight of Pentacles, I deserve financial security. Hubungannya bisa bawa anugerah ya, berkah yang cukup baik untuk keduanya. Atau kalian tuh tidak ribet soal uang, tidak menuntut dia ini itu. Ada beberapa orang yang ribet soal uang. Dibilang kamu harus jadi orang yang begini dong. Kalau misalnya dia cowok ya, kamu nggak apa-apa, kamu harus kerja juga. Sayang tuh kamu pintar. Ini kayak suami aku dulu. Kamu pintar, kamu public speakingnya keren, kamu begini begitu, sayanglah di rumah aja, kamu kerjalah gitu. Saya nggak mau buat kamu jadi mati kreativitasnya. Nah, ada beberapa yang begitu. Ada juga yang cewek kayak yang kamu bisa loh jadi orang yang bisa lebih stabil lagi finansial, kenapa nggak kamu gini-gini. Ada diskusi di situ dan ada kemampuan strategi yang akhirnya keduanya saling nyambung dan akhirnya membuat keduanya jadi partner dalam kehidupan. Impian banget. Partner bukan hanya di cinta, tapi juga di bidang lain dalam kehidupan. Makanya di sini gado-gado ya guys ya, gado-gado si sainsnya karena memang kalian itu akan berpartner dalam segala hal kehidupan, bidang kehidupan. Dan kamu adalah orang yang bisa kuat pada pendirian kamu, tidak mau dipaksa untuk melakukan sesuatu yang di luar dari kata hati kamu. Dan buat dia itu sangat mengagumkan. Dia kayak tahu eksekusinya, kamu kayak tahu hati kamu, yang itu jangan sayang, yang itu tuh akan begini, yang ini jangan, yang itu boleh, kayaknya bagusnya di sini deh. Ada insting yang membuat dia kagum banget sama kamu. Ini orang kok instingnya benar mulu ya. Ini orang kok intuisinya, nalurinya tepat ya sama apa yang benar apa yang enggak. Setiap kali dia bandel, dia kebebanin sendiri. Kenapa? Karena dia harus membayar sesuatu dari resiko yang dia tidak lihat, tapi kamu sudah rasakan. Kamu juga buat dia adalah orang yang paling tahu cara merawat dirinya. Dia paham, kayaknya orang ini benar-benar care sama aku karena dia selalu buat aku jadi merasa relax ya, happy, sehat. Dia juga ngerasa kamu adalah orang yang membuat dia sangat tangguh, kuat, sangat positif. Dia tertaklukkan olehmu. Kalau dia adalah wanita alfa ya, kamu pasti lebih alfa dari dia. No, baru saya diam. Kalau saya punya cowok yang lebih alfa dari saya, baru saya keok. Nah, kalau ini Ten of Cups juga, hati lah ya. Dia udah benar-benar sayang, udah benar-benar semua yang dia mau dalam hubungan kamu bisa berikan pada dia. Nine of Cups, fulfillment banget, pemenuhan hati banget. The Empress, orang yang dia lihat juga untuk wanita, orang ini melihat kamu sebagai ibu yang bakal baik buat anak-anaknya. Bukan cuma dijadikan pacar sesaat ya, atau buat senang-senang doang, tapi kamu tuh sudah potensial menjadi calon ibu dari anak-anaknya. Dan beberapa, kalau misalnya kamu laki-laki, dia lihat dengan kamu, dia bisa menciptakan hidup
dimana dia bisa menjadi the empress atau dia bisa mengeluarkan sisi terbaiknya yang kreatif, yang suportif, yang juga bisa jadi ibu dari anak-anak kamu dan membuat kamu jadi ya diurus sama dia bisa melihat itu. Dan yang pasti saya ngerasa dia tuh jatuh cinta sama kamu karena memang sudah vibrasinya sinkron, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, semuanya pas di antara kalian, semuanya tidak saling menuntut ya, tapi saling memberi justru di sini. Dan tipe orang yang benar-benar sudah pengen memberi tapi nggak dikasih kesempatannya sehingga jadi tertahan, menanti, dan jadi kadang bosan dalam penantian itu. Cuman makanya setelah ketemu ini jadi terasa sih bahwa orang-orang ini langsung, wah ini baru gue bisa total nih mencintai, wah ini baru total gue tahu yang namanya dicintai kayak apa. Nah, yang terlihat the last one, Milk and Honey, ya, anugerah. Poised, percaya diri. Yin, time for nap. Ya, sangat stable hubungannya, sangat. Beberapa orang juga sudah diarahkan tentang kedatangan kamu. Beberapa orang sudah tahu apa yang dia mau dan dia ikuti petunjuk lalu ketemu kamu. Dia ikuti petunjuk mungkin melihat, saya udah pernah kenal orang kayak gini loh, gitu. Ada beberapa orang yang diberikan petunjuk oleh semesta tentang siapa kamu. Nah, di sini ada time for nap. Jadi sama kamu, dia tahu rasanya menerima kasih dan cinta seperti apa yang dia dambakan selama ini. Kamu rawat dia untuk tahu kapan istirahat. Kamu udah kecapean yang ibu dari anak-anakku tidak boleh kelelahan seperti itu. Sudah papa saja yang ngerjain semuanya gitu. Ada yang cewek, sayang, kita liburan ke luar negeri, kamu sudah banyak puntang-panting mencari uang, kita sudah banyak abundance, buat apa kalau tidak dinikmati. Nah, dia tuh tahu rasanya nerima kasihnya karena kamu, dan dia bahagia akan apa yang kamu berikan padanya. Jadi di sini kelihatan jodoh, karena kalau misalnya nggak jodoh, dia mau ngasih apapun lu nggak pernah puas guys. Dan lu bisa loh, meskipun dia jodoh lu masih nggak puas kalau kamu tidak tahu caranya mencintai diri kamu, kalau kamu tidak tahu caranya bahagia dan bersyukur pada apa yang kamu punya sekarang. Itu adalah pelajaran untuk menikmati apa yang hadir dalam hidup kamu, supaya benar-benar tahu, bisa mengapresiasi apa yang kamu dapatkan, tidak merasa selalu kurang ya, tidak pernah puas gitu. Dan yang terpenting tentunya kalau dia maskulin, kamu membuat kepercayaan dirinya terbus gitu, meningkat pesat. Dia merasa dicintai, dia merasa bisa menaklukkan dunia, dia merasa bisa menggapai cita-citanya karena tambah ada kamu. Mungkin sebelumnya dia sudah king of swords ya, dia sudah jago, dia sudah hebat di bidangnya, tapi dengan adanya kamu dia tambah merasa, aku berdaya di segala sisi hidupku, aku bisa mencapai. Optimismenya meningkat banget begitu ada kamu, karena ternyata apa yang dia rasakan itu nggak bohong ya, bahwa apa perasaannya dia ternyata benar, dia sebenarnya tidak halu gitu. Makanya dia makin percaya diri dan pasti makin spiritual jatuhnya, setidaknya makin meningkat kepercayaannya pada sang ilahi dan pada instingnya dia sendiri, sang intuisi. Itu alasan dia mencintai kamu guys. Jadi ada ini kelihatannya ada orang ini memang seperti sudah di kayak takdir sudah dirancang, dan seperti ada mungkin spirit guide kalian ya, memang merencanakan ini. Jangan ketemu saat ini, nanti mereka malah ribut, belum pada siap, tunggu aja deh. Makanya kayak gue kapan sih ketemu jodoh, karena ada yang bisa mereka lihat kalian tidak bisa lihat, tapi timingnya pada waktu ketemu itu terbaik banget guys. Pada waktu bersatu itu yang utama, itu yang terbaik, itu yang terpas buat membuat kalian cintanya jadi kekal. Makanya kalaupun kamu disuruh menunggu sekarang, it's okay, karena sedang ada persiapan-persiapan yang sudah berjalan menuju apa yang bisa membuat hubungan kalian kekal.
Saya thank you buat guys kamu, nikmati hari kamu sekarang. Pada waktunya dia bakal tiba-tiba masuk ke dalam hidup kamu atau kamu masuk ke dalam hidupnya. So guys, thank you so much ya for watching. Kasih aku love-nya warna ungu deh untuk part ini. Sending you so much love and light. See you. Halo, kita masuk ke file nomor 2 yang pilih citrin. Agak dark ya citrinnya. Indikator, apa yang membuat jodohmu sangat mencintai kamu? Let your friends help you. Biarkan, izinkan temanmu membantumu ya. Apakah kalian berteman dulu? Oh sih. Gimana sih? Apa sih yang membuatnya? Oh ya, aku kan mau ngambil zodiaknya dulu ya. Dan inisial namanya. Aku tuh ikut milih gak ya? Kayaknya yang ini dan kedua sih tadi aku panggil. Masih ya. Oke, inisialnya. Oke. Tadi banyak banget inisialnya. Oke. Kita lihat ada Scorpio, ada Sagittarius, ada Virgo, Taurus lah. Ini almarhum suami. Ini twin flame aku. Ada Leo, ada Aquarius, ada Aries. Buset, ini hampir semua zodiak Cancer. Ada Cancer, lalu ada Libra. Interesting. Huruf awalnya ada W, M, G, A, K, X, D, S. Lalu dari sini ada I, ada J, X lagi, J lagi, N, M lagi, lalu ada H, C, G, V. Gimana? Sudah ada? Karena dia mungkin bagian dari teman kamu ya. Besar kemungkinannya, banyak sekali. Banyak sekali tadi, banyak inisialnya. Meskipun itu aja, ternyata ada juga yang beberapa sama gitu loh, meskipun inisialnya banyak keluar. Sementara zodiak cuma 3 yang keluar. We'll see. Let your friends help you. Kisahnya, gimana dia bisa berproses sangat mencintai kamu. Prosesnya gimana sih asal-usulnya? Satu. Financial and career. Oh, teman kerja juga kah? Calling in your soulmate. Wedding, pernikahan. Keep an open mind, membuka pikiran. Trust, benar-benar mirip sama PS1. Apa yang gue pilih? Express your love. Healing family issues. And last, children. Alright. Terit. Makhluk ini, manusia ini, wanita atau pria ini, dia itu melihat kamu kayaknya di urusan kerjaan bisa, di kantornya dia bisa, di tempat dia mungkin ada urusan kerjaan, kayak misalnya kafe gitu, tapi lagi sambil ngurus kerjaan. Mungkin awalnya kalian ada kerja sama bisnis juga bisa. Dan
kemungkinan besar di saat kepenatan kalian bekerja, kalian sempat berpikir, dia sempat berpikir, duh enak kali ya kalau gue punya pacar yang bisa memahami. Apakah ada beberapa orang juga yang berpikir, aduh sepertinya enak banget kalau dapat istri yang benar-benar bisa memahamin aku, suami yang bisa membantu membuat hidupku jadi jauh lebih bahagia. Ada pikiran begitu. Situasinya saat itu adalah urusan finansial dan karirnya dia sangat penting untuk hidupnya dia. Dan di situ dia juga mulai memanggil soulmate-nya, atau setidaknya terlintas pikiran bahwa gue udah siap nih, atau gue kepengen deh kayak teman-teman gue. Apalagi kalau orang-orang yang sangat gila kerja ya guys ya. Kemungkinan besar mereka telat mikirin pernikahan. Mereka telat mikirin pengen serius. Tapi at that moment dia mulai ketarik ke sini. Gue cari uang buat apa lagi sih? Gue pengen dapat pendamping yang pas. Lalu dia berdoa, mandi kembang 7 hari 7 malam untuk bisa menarik dan mendapatkan petunjuk tentang kamu. Beberapa orang juga ketemu di pernikahan orang lain, wedding orang lain, saat dia sudah serius berdoa, atau setelah pikiran selintasnya itu dia pikirkan ya. Mungkin juga yang nikah itu sahabat dia atau saudara yang deket sama dia, sehingga dia berpikir, sial, temen main gue hilang sekarang. Kayaknya udah waktunya deh gue mikirin pernikahan nih. Gitu. Lalu dia membuka pikirannya. Aku buka pikiranku. Dan saya ngerasa kamu datang dikenalin sama temennya. Kamu datang untuk buat dia jadi, kok oke nih, kok pas nih. Nah, dan dia coba. Saya ngerasa di sini baru jadiannya ya, karena express your love, kayak menyatakan cinta gitu ya. Dia jalanin, begitu dijalanin dia semakin yakin ini yang dicari. Dia semakin tahu bahwa ini adalah jawaban doanya. Dia tidak lagi merasa kayak terombang-ambing dalam pikirannya yang ini bukannya, yang itu bukannya. Mungkin di awal pas baru ketemu, iya dia punya pikiran begitu. Tapi begitu dijalanin, dia justru makin yakin. Meskipun awalnya bisa saja isengnya, banyak pilihan gitu dia. Banyak pilihan yang mana ya? Tapi kemudian begitu tahu kamu, gitu. Bisa juga ada momen ini. Kalian suka traveling bareng berdua, kalian suka kemana gitu ya, punya tempat spot yang sangat kalian sukai, kalian suka habiskan waktu bersama di sana, dan kalian ternyata terkoneksi secara jiwa dari pembicaraan kalian. Bahkan beberapa orang saya cuma lihat kalian tuh diem menikmati pemandangan, udah, that's it. Udah, dan kalian tuh energinya udah saling ngobrol gitu loh, tapi fisiknya tuh diem aja, cuman kayak foto-foto, nikmatin pemandangan, makan, duduk, bicaranya sedikit, tapi itu jadi some bonding ya, ikatan yang terbentuk tanpa kalian sengaja cari, tapi benar-benar alami terjadi begitu aja. Di sana justru jadi ada rasa percaya sama kamu, karena zona nyaman dia tidak dirusak sama kamu. Ya, karena juga apa yang dia sukai tidak membuat kamu komplain gitu. Kamu justru mendukung dia. Disitulah kalau dia maskulin dia bakal menyatakan, atau tanpa menyatakan kalian sudah saling ya seperti pacaran ya. Di sini juga saya ngerasa cara kamu mencintai dia, cara kamu menyayangi dia adalah sesuatu yang membuat dia sangat tersentuh. Karena kemungkinan besar orang ini tidak dapat perhatian cukup dari keluarganya. Dia tidak pernah mendapatkan yang namanya pelukan, sentuhan, kata-kata I love you dari orang tuanya. Dan sama kamu yang sangat ekspresif, sayang I love you gitu ya, terutama kalau misalnya ini feminine, dia bakal bilang aku sayang kamu segala. Dia tuh ngerasa awkward ya di awal tuh kayak yang ganjil, ini aneh banget sih gitu. Tapi lama-lama dia kecanduan soal itu. Dia kayak yang I love you juga, dia bisa mulai mengungkapkan. Dari tadinya dia sangat kaku, cuman mikirin finansial dan karirnya, karena ini adalah salah satu cara dia membuktikan dia bisa diakui keluarganya. Mungkin ini keluarganya bisa aja orang yang sangat sukses ya, sehingga dia harus mengejar itu.
baru bisa diakui sebagai anak gitu ya. Dan dia tuh kayak hampa hidupnya selama ini, sampai pada suatu momen pencerahan dia siap memanggil. Nah di situ dia kayak ngerasa, oh iya, gue tuh kehilangan kehangatan dalam hidup gue, dan kamu bawa kehangatan ke dalam hidupnya tanpa dia minta, dan dia sangat bahagia karenanya. Akhirnya dia menyembuhkan lukanya. Dia tahu bahwa ini adalah isu saya, problem saya, karena sesuatu di keluarganya ya, bisa aja kurang akur, individualis banget, atau ada konflik dan trauma yang besar dari keluarganya. Kamu datang untuk membawa kesembuhan itu. Ini deep sih, karena dia ada sesuatu ya yang membuat dia kayak lari ke kerjaan. Buat dia itu yang terpenting sampai akhirnya kamu datang. Nah, sampai akhirnya pencerahan bagi dia bukan uang yang terpenting. Bukan, ada sesuatu yang lain yang aku cari, dan dia menemukan kamu. Ada luka masa kecil juga yang bisa kamu sembuhkan, atau cara kalian mendidik anak ya. Kalian tuh punya sebuah sistem yang sama. Kalian punya impian karena kalian punya kelemahan mungkinnya dari keluarga kalian. Kalian pengen mendidik anak caranya begini, dan kalian nyambung di situ, nyambung. Kita lihat dari dapat zodiak lain kayak ya, atau informasi lain soal kenapa dia benar-benar jatuh cinta. Why they really love you. Six of Wands. I am proud of what I achieve and accept my rewards. Ten of Wands. I love and care for myself first. Wow. Ten of Swords. I see the truth in this ending. Five of Pentacles. I am supported and never alone. Oh my god. Aduh, ada apa dengan suami masa depanku? Kok gue langsung ngerasa mules ya? Kasian banget ya. Seven of Cups. I trust myself to see the truth. Three of Cups. I embrace joyful opportunities. Knight of Wands. I make decisions without pressure. Temperance. I find clarity through calm. Kuat Sagittariusnya. Fire sign-nya di sini kuat. Dia punya semua juga. Fire, air sign, earth signs, water signs. Dia juga punya semua guys. Yang kuat nih di sini di tarotnya ya. Saya lihat kuatnya Sagittariusnya. Dia punya semua. Jadi tetap ya kejutan buat kamu nanti dia kayak gimana. So, yang aku lihat, why they really love you. Karena kamu mendukung karir dia, mendukung cita-cita dia. Karena dari kelelahannya dia dalam mungkin pencapaian dia, kamu adalah orang yang pintar ngurus dia. Pintar ngerem dia juga agar tidak sakit, pintar juga untuk buat jadwal ya, buat kalian tanpa kehilangan momen bersama. Karena kalian kehilangan momen itu mungkin dari keluarga ya. Lalu ada Ten of Swords. Ya, mengakhiri sebuah siklus karma yang sangat menyakitkan. Kamu dan dia saling membantu di situ, atau kamu punya peran luar biasa untuk hidupnya, bahwa kamu adalah orang yang bantu dia untuk melihat kenyataan, kebenaran di akhir dari siklus karma lama yang selalu membelenggu dia bertahun-tahun. Sama kamu juga, dia ngerasa selalu didukung dan tidak pernah merasa sendirian. Jadi, ya, dia selama ini selalu merasa lonely ya. Dia tanpa sadar mencari kepuasan lain lewat uang atau pencapaian. Karena deep down dia tidak bahagia. Dia belum pernah tahu yang namanya rasanya kebahagiaan sejati. Mungkin keluarganya mengukur sesuatu dari uang aja, dari prestasi. Bukan dari yang namanya ngumpul bareng, ngobrol bareng, quality time gitu ya, dan pujian. Dia hampa di situ. Dia tidak merasa punya itu, dan makanya dia larinya mencapai. Sebenarnya itu lukanya dia untuk dipuji, ya, minta dipuji orang tuanya. Ada Seven of Cups. I trust myself to see the truth. Kamu bantu dia memutuskan sesuatu, karena Seven of Cups itu adalah orang yang tidak mampu melihat kebenaran karena terlalu banyak pilihan. Jadi dia sering mungkin asal pilih, dia mungkin sering salah jalan,
sampai akhirnya kamu datang untuk buat dia hati-hati ya, milih ya. Jangan terlalu gampang percaya, jangan terlalu gampang kasih all of you gitu ya ke orang yang tidak jelas. Kayak orang yang bimbang memilih dari dulu ya, karena dia mungkin gak punya sosok yang bantu dia untuk bisa memutuskan di hal cinta ya, atau di hal tertentu yang dia lemah, dan kamu bawa kekuatan karena ini tentang hati kan, pilihan hati. Dia bantu kamu juga, kamu bantu dia untuk masuk ke intuisinya. Akhirnya dia bisa percaya yang namanya intuisinya itu adalah yang terbenar. Three of Cups, dia bahagia sih sama kamu, kayak setiap hari tuh selebrasi ya, lebih sering terasa seperti party sama kamu tuh. Mau cuman berdua tuh kayak party aja, kayak momen reuni, sudah lama kenal, ada momen kayak happy aja yang dilakukan berdua apapun itu. Dan dia gak pernah nemuin rasa kehangatan, kebahagiaan, keceriaan kayak gini dari orang lain. Dia juga suka kamu tidak pernah menekan dia untuk sesuatu. Kamu cuman kasih saran, tapi kamu lepaskan sama dia untuk keputusannya. Ya, selama ini dia mungkin selalu ditekan, kamu harus jadi orang kayak gini, kamu harus jadi pebisnis hebat, kamu harus buka toko, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi abri apa. Dia nggak merasakan itu dari kamu. Dia ngerasa kamu tuh menghargai potensi terbaik dia, bukan dari apa yang kamu mau, tapi benar-benar apa yang dia mau. Temperance, stabil dia sama kamu, tenang. Kalau mungkin dulu orangnya dia sangat eksplosif ya, gampang marah, sama kamu berubah banget. Dia bakal sangat tenang. Karena apa? Lukanya dia udah banyak yang kesembuhin sama kamu. Dia tidak lagi ngerasa dikendalikan sama luka. Apapun keputusan dia, tindakan dia. Tapi dia benar-benar sudah ngerasa, gue bersyukur sama hidup gue punya suami atau istri luar biasa. Gue merasa bahwa yang dulu adalah hal yang bisa membuat gue jadi orang seperti ini. Tapi gue udah maafin semua. Kalau dulu dia susah maafin itu. Dan titik inilah yang buat dia akhirnya terbuka dan bisa saja awaken ya, secara spiritual dan supernatural. Oke, dari semesta, what do you wanna say untuk hubungan mereka ini? Oke. Time to go. Waktunya pergi. Building blocks, membangun fondasi. Clean it up, membersihkan. Breathe, bernafas. Sangat besar and gue baru ngomongin ini tadi di akhir ya. Amazing. Selamat datang di channel Ananda. Amazing semuanya. Time to go. Dia harus pergi, meninggalkan sesuatu. Dia 9 ya, kayak end of a cycle, almost the ending. Dia tuh akan ketemu kamu saat siklus karmanya yang dulu sudah siap untuk diakhiri, dan kamu adalah orang yang bantu untuk ngebangun siklus karma baru yang jauh lebih indah. Kamu juga adalah yang bantu sapu-sapu semua duka, luka, masa lalu dia. Kamu akan jadi orang yang bangun fondasi setelah kamu bersihin semua traumanya. Dia hidup sama kamu tidak lagi ke bawah ke arah masa lalu ya. Dia ngelihat kamu hari ini dan masa depan nanti. Jadi dia bisa nafas sama kamu. Selama ini dia tidak sadar bahwa dia selalu lari dari yang namanya masalah dia. Kenapa? Karena terlalu banyak sudah ketumpuk. Dia jiwanya tahu, kalau gue ngadepin sekarang gue ambruk badannya. Sama kamu dia bisa ngadepin pelan-pelan karena kamu ada sebagai support system dia ya. Sistem yang membangun dan mendukung dia gitu kalau dia ambruk. Dan kamu ada, benar-benar ada di saat terburuk dia untuk membersihkan semua trauma itu. Dan dengan, kalau kamu wanita sekalipun, kamu tuh tahu cara ngebangun. Jadi kalau ini alpha man dan alpha woman, cocok kalian. Cocok. Karena kalau yang cowok lagi lemah, yang cewek yang take control ya, dia yang pegang kendali. Karena ngebuang banyak hal dari masa kecil kayak gini nih gak gampang guys. Jadi pasti ada momen, kalaupun dia laki-laki tangguh, dia bakal ambruk dulu. Dia bisa nangis tiba-tiba. Saya sudah sering ngadepin divine masculine yang begini, nomor 1 di bidangnya, tapi begitu ngadepin emosi di dalam ambruk, and that's okay, that's healthy daripada nyimpan semuanya dan dikendalikan oleh trauma diam-diam kan.
Di sini ada the breathe maksudnya 29, 11, a new beginning setelah kamu relax. So I know, sama kamu ya, dia ngerasa sangat relax. Meskipun di awal ada intensitas, makanya 10 of wands ini ada karena lagi bersih-bersih. Tapi dia tahu kamu gak bakal pernah pergi. Pada waktu dia sudah menyelesaikan ini, hubungannya jadi relax banget. Relax, dan dia tahu you are the one. Gue terberkati banget nih sama cewek ini, sama cowok ini. Gue terberkati banget punya pasangan yang bisa giving me the best of him, of her, untuk bisa buat gue jadi orang yang jauh lebih baik, buat gue jadi lebih relax. Jadi ini adalah alasan dia kenapa jatuh cinta sama kamu. Memang sangat serius guys, memang sangat serius. Tapi begitu kalian sudah tiba pada titik ini, baru kalian bisa benar-benar have fun. Jadi ada momen dimana kayak nguras nguras bak dulu, nguras bak yang kotor karena mungkin puluhan tahun tidak pernah dikuras. Dia dikuras dulu, baru kamu kucurin air baru, dan kalian bisa menentukan ini mau arahnya happy, segila apa, sehappy apa, sekonyol apa, bisa. Dia butuh tawa dan kehangatan dalam hidupnya yang kamu bisa berikan. Setelah dia ngerasa I found the one, my match, the love of my life, dan dia ngerasa baru pertama kali yang namanya ini loh, namanya berkat Tuhan. Selama ini semua yang gue dapetin gampang, asal gue kerja dan konsisten. Tapi mendapatkan kamu buat dia adalah memang berkah ya, di luar dari perkiraan dia. Karena yang dia mau itu pendamping hidup lah ya, istri atau suami lah, yang penting punya temen. Tapi yang dikasih Tuhan bukan sekedar itu. Kamu adalah bukan cuma partner ya, kayak healer pribadi dia juga. Kamu orang yang bisa bantu dia jadi orang versi terbaik dia, dengan buang yang lama, isi dengan masa depan yang indah. So sweet. Nomor 1, 2, gue milihnya 1, 2. Thank you so much guys for watching. Kasih aku love-nya warna kuning ya untuk file ini. We'll see you again soon. Sending you so much love, and light. Love you guys. Bye. Hello, file nomor 3. How are you? Ini indikatornya apa sih yang buat jodoh kamu bener-bener sangat mencintai kamu? Apa yang buat dia truly love you? Make the effort. Ini indikatornya ya. Ini calcite, green calcite. Make the effort. Ada usaha. Great love is worth taking the steps you are guided to take. Lupa aja. Zodiak dan inisialnya. Nanti dari tarot kita lihat juga ya. Sekarang kita lihat dari charmsnya. Zodiak dan inisialnya. Banyak juga. Oke, zodiaknya ada Pisces, Pisces, Aries. Ada zodiak Aquarius, Capricorn, Cancer, Scorpio, Gemini. Oke, itu untuk inisialnya. W, B, G, N, P, S, O, A. Lalu I, N, J, H, Y, N, J ini N nama gua, J, N, I. Oke. Jodoh gue cuma 1 guys. Seberapa banyak pun kalian yang memilih terus sama pala dan nama gue dan zodiak gue terus whatever. Oke, itu adalah zodiak dan juga inisial dia. We'll see untuk hubungannya gimana sih, what makes him or her loves you so much.
separations, lalu ada honeymoon, you deserve love. Release your ass, religious factors, healing family issues. Walah, yang ini deep banget. Alah. Pay attention to the red flags. Aduh. Ulang. Romantic feelings. So optimistic about your love life. Bottom of the deck. Oke. Apa yang membuat dia bener-bener ya, ini gejalanya, asal usulnya, how gitu, kok bisa. Jadi ada momen dimana dia berpisah sama seseorang, ada terpisah ya, pergi, putus, meninggal juga bisa. Itu nanti jodoh masa depan gue nonton yang ini kayaknya. Kalau kamu ganteng, kaya, dan I'm kidding, okay? Ada separations. Dia pernah mengalami itu ya, perpisahan bisa. Dia pernah mengalami putus dengan cukup menyakitkan. Saya juga lihat, saya ngerasa dia datangnya di sini, honeymoon. Pada waktu dia jalan-jalan, dia ketemu kamu. Waktu dia traveling atau dia sedang mungkin relaksasi, dia ketemu kamu. Dan kamu adalah orang yang bantu dia untuk mungkin nemenin dia di saat itu ya. Dan di situ waktu dia sedang mungkin cerita, terus kamu ngelihat dia tuh yang kayak, oh my god, gitu ya hidup kamu. Pokoknya kamu itu layak buat dicintai. Kamu itu gak pantas diperlakukan kayak gitu. Kamu adalah orang yang harus dapet yang terbaik. Dan kamu adalah orang yang bantu dia melepas masa lalunya. Kamu orang yang bantu dia membersihkan energi dia. Bisa mantannya, bisa luka lamanya, bisa masa lalunya yang berat ya, dan bebannya yang tidak pernah dia lepaskan selama ini. Karena kamu adalah orang yang bisa meyakinkan dia bahwa nilai kamu tuh 100, jangan jadikan 70. Ya. Dia juga anehnya suka perbedaan yang dimiliki kalian. Ini sangat secret union, guys. Jadi kalian tuh pasti beda latar. Mungkin ya ada perbedaan essential di antara latar belakang, agama, bisa status sosial, atau bisa sifat yang sangat bertolak belakang, tapi kalian itu nyambung. Di sini perbedaan itu yang buat dia entahlah merasa tertantang ya, ataukah merasa menarik ya untuk tahu dari sisi kepala kamu yang itu ya. Dan perbedaan-perbedaan itu yang membuat kalian bisa berkaca. Itu yang buat dia jadi bisa melihat kelemahan, kelebihan keluarganya. Kalian saling compare gitu ya, keluarga aku gini, bagusnya ini, jeleknya ini, keluarga dia ini, aku ini gitu. Jadi nyambungin di situ, akhirnya kesembuhin juga. kesembuhin. Terus dia tuh suka banget sama kamu. Kenapa? Karena meskipun ini kayak tidak ideal banget ya hubungannya, tapi di dalam itu ada rasa damai yang cuman kalian yang ngerti. Bahkan di luar orang tuh udah mengibarkan bendera merah. Ayo, jangan sama orang itu, jangan, nggak pantas buat kamu, atau nggak cocok, dia kebagusan buat lo, malah dikituin. Ada juga yang bilang, hati-hati kayaknya playboy atau playgirl orangnya, baik-baik lah, jangan deket-deket dia. Atau kamu juga justru menemukan kecurigaan ini, dia juga menemukan kecurigaan ini pada kamu. Kayaknya ini nggak bisa. Tunggu. Nah, itu kalau dilihat dari sisi benar-benar pay attention to the red flags karena sikap dia. Tapi bisa juga setelah kalian menyembuhkan luka masa lalu kalian dari keluarga, terutama dari bawaan dulu terutama, kalian bisa tahu
yang mana yang masih sering nge-trigger kalian, dan kalian sama-sama nyembuhin. Dia suka cara kamu ngelihat, tunggu tuh, kamu kan udah jadi curigaan lagi, kamu takut ya aku selingkuh kayak papa kamu, misalnya gitu. Dia jadi berhati-hati sama sikapnya yang kebawa dari masa lalu. Dia berhati-hati sama semua refleksi masa lalu yang dia selalu tumpahkan pada pasangannya. Makanya dia mungkin pisah mulu sama pasangannya, karena dia belum menyembuhkan luka yang itu. Dan dia selalu berpikir cinta itu tidak ideal, cinta itu buruk. Mereka bertahan hanya untuk status, bukan cinta sejati. Dan itu disembuhkan sama kamu. Di situ dia benar-benar nyayangin kamu. Karena itu dia merasa, wow, ini baru yang namanya dicintai ya. Ini baru ya yang namanya disayangi setulus hati. Ternyata orang tua juga nggak salah ya, meskipun mereka mungkin pisah, tapi mereka juga pasti punya pikiran tentang cinta yang baik dulu. Tapi dijalanin ya tidak seindah itu. Kalau sama orang ini di awal kok aku ngerasanya nggak ideal ya, tapi begitu kesini-sini kok dia ya paham aku banget ya. Yang buat dia sayang sama kamu juga, dia jadi optimis tentang cinta. Ya, sebelumnya dia sangat pesimis soal cinta. Sebelumnya dia ngerasa dia nggak bakal dapet orang yang sebaik yang mungkin dia lihat ya. Yang itu, yang baik itu kayaknya udah punya orang deh, bukan buat gua mah datang dari keluarga nggak sempurna, dari masa lalu tidak ideal. Ya, mungkin gua memang tidak ditakdirkan menikah gitu ya. Ada juga yang percaya sampai segitunya. Ada juga yang percaya mungkin gua memang ya gak bisa dicintai orang yang baik. Ada titik yang sangat frustrasi dari orang ini, tapi dia tetap beraktivitas. Cuman dia untuk masalah cinta dia tutup mata, kayak orang yang nutup mata, nutup hatinya. Dia nggak mau lagi tahu soal itu. Dia benar-benar adalah jalanin terserah gitu. Sikapnya udah lebih ke marah ya, ke pasrah, cenderung marah. Makanya dia suka banget karena kamu berusaha, dan usaha kamu sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Usaha kamu tidak pernah dia tahu bahwa dia butuhkan dari seorang pasangan. Pelan-pelan membuat dia yakin, ternyata gue memang layak ya dicintai. Selama ini gue pikir enggak, karena orang tua gue pisah, orang tua gue abusive misalnya, begini begitu. Dia masih menempelkan image jeleknya ya pada dirinya ya, padahal dia nggak begitu. Tapi dia bener-bener jadi kemakan sama masa lalunya, sama mungkin apa yang dikatakan orang, dan menyakiti dia percaya itu. Begitu dia melepaskan karena kamu datang, dia benar-benar akhirnya tahu nilai dia dan optimis tentang cinta. Jadi hal yang buat dia jatuh cinta benar-benar dalam sama kamu adalah waktu kamu bantu melihat nilai dia, waktu kamu bantu menyelesaikan isu masa lalunya, waktu kamu bantu untuk melihat di mana dia kurang. Tuh, kamu selalu curigaan, pasti kamu takut aku selingkuh. Tuh, kamu selalu cuek, pasti kamu begini gitu. Kamu tuh bantu memperlihatkan kelemahan dia, yang membuat dia akhirnya wow. Sama ini aku jadi kayak punya polisi pribadi karena ada rambu-rambu yang tidak boleh aku cross. Oke, ini tarot. I deserve financial security, Knight of Pentacles. Eight of Wands, I manifest multiple opportunities. Ace of Pentacles, I am always rewarded for all I do. I make decisions without pressure. Seven of Swords, I take a great care of what I value. I choose my battles carefully. I am my own anchor. Oh my god. I am sure of my place in the world. Royal semua dong. As of Wands, I am inspired to follow my passion. Wow. Saya lihat semua lagi, emang misteri kayaknya zodiaknya.
semua zodiak ada guys. Water sign, fire sign, earth sign, air signs. Jadi ya sekali lagi kalian akan dikejutkan oleh apa zodiak dia. Kamu bantu dia ngerasa ada di versi terbaiknya as a king, terutama kalau dia laki-laki ya. Hati tenang, finansial lancar, cita-cita terwujud satu-satu karena dia sudah tidak bawa beban berat lagi. Dia juga paham yang namanya manipulasi pikirannya karena trauma, karena arahan kamu ya. Jadi dia paham kalau gue ngerasa gini, marahnya berkali lipat di sini karena sebenarnya kamu itu bukan cuma marah sama aku, tapi kamu tuh marah ngebawa masalah kamu yang itu. Kamu bisa menganalisa sehingga dia berhati-hati. Ini gue hati-hati manipulasi pikiran gue nih, gue marah beneran karena dia atau karena hal lain, dan gue tumpahin sama dia. Dia adalah tipe yang cenderung ngelampiasin semua amarahnya dia ke pasangan. Makanya pasangannya nggak ada yang kuat kayaknya. Nggak ada yang kuat. Belum jodoh juga ya, emang bukan jodohnya. Cuman dia akhirnya berkaca banget, oh god, selama ini gue perlakukan pasangan gue kayak gitu. Jadi kayak orang yang padahal dia marahnya mungkin sama hal lain lebih banyaknya, tapi karena waktu itu pasangan yang ngelakuin kesalahan, jadi malahnya meledak di situ, marah yang sangat tidak pada tempatnya sih kalau saya lihat. Dan dia menyadari itu. Makanya begitu dia sadar bahwa dia sering begitu, dia memilih perangnya secara hati-hati. I choose my battles carefully. Jadi dia tidak akan sembarangan meluapkan kemarahannya, ngoceh nggak jelas. Dia cuman mau lihat ini gue beneran marahnya karena apa gitu. Dia tidak lagi menyalahkan kamu sepenuhnya, tapi melihat ternyata gue bawa macem-macem di belakang marahnya aku sama kamu. Itu kamu bantu melihat, dan akhirnya dia apa? Tenang, ternyata aku banyak isu ya, ternyata aku banyak masalah, tapi sekarang karena kamu aku jadi bersih, ngerasa aku jangkarku sendiri, aku fondasiku sendiri, aku tiangku sendiri ya. Dia merasa seperti raja hati, dan dia merasa yakin tempatnya di dunia karena bantuan kamu. Dia merasa dia layak dicintai karena King of Pentacles begitu. Dia merasa dia sangat yakin pada apa yang mau dia lakukan, pada apa yang dia butuhkan dan tidak butuhkan. Kamu juga bantu dia memutuskan tanpa tekanan ya. Ini bisa jadi kamu tuh tidak menggurui dia soal kamu tuh pasti ada masa lalu, enggak. Kamu tuh cuman ngomong mungkin selintas gitu ya, hati-hati, aku kan cuman kayak gini doang, kenapa kamu marahnya kayak gitu. Kamu cuman ngomong gitu terus dia mikir. Namanya jodoh ya, pasti ada hal yang buat dia akhirnya mau bercermin karena kamu. Itu hal yang gak akan bisa dilakukan orang yang bukan jodoh kita. Orang yang pasti jodoh kita akan membuat kita selalu mau berusaha lebih, bercermin, dan usahanya dia pas buat kita. Dia buat kita yakin bahwa kita layak dicintai, dia buat kita yakin optimis, dan kamu melakukan itu buat dia. Hingga dia bisa terinspirasi untuk ikut ke arah impian dia. Dia tidak lagi merasa terhambat karena dia kurang layak lah. Enggak, dia maju. Kamu yang buat itu buat dia. Makanya dia ngerasa sangat percaya diri. Dia ngerasa sangat diberkati. Karena sama kamu, dia bisa meraih banyak hal. Potensi dia yang terkubur oleh merasa tidak layak, tidak pantas, tidak cocok, dia habiskan itu untuk akhirnya bisa benar-benar meraih potensi terbaiknya. Kamu motivator pribadi. Ada juga perasaan dimana saya merasa bahwa ya karena kamu membuat dia stabil di mental, di hati, dia akhirnya tahu dia maunya apa dan dia bisa melakukan itu. Ada 2 as, ada 8 of Wands. Banyak keajaiban terjadi dalam hidup kamu karena kamu sudah melihat bahwa kamu itu adalah orang yang bisa mewujudkan banyak hal, potensial. Asal kamu yakin kamu potensial gitu lah, kamu bisa.
So buat aku ini orang yang bener-bener akan berusaha buat kamu, dan kamu pun akan berusaha buat dia. Nggak bohong lah usaha kalian, itu menunjukkan kalian memang jodoh. Ini juga seperti orang yang berpartner dalam kehidupan, tapi dengan dua king di sini terakhir ya, kalian bakal banyak bersenang-senang bareng. Okay. Nah, kita lihat dari semesta gimana sih dinamika hubungan kalian, atau ada informasi tambahan mengapa dia sangat mencintai kamu. Terus terang guys, yang paling nomor 3 paling berantakan filenya. Awal pertemuannya, awal kenalnya itu tidak ideal, tapi begitu dijalanin ideal banget. Kesel ya, karena ini secret union, ini religious factors, jadi di awal mungkin ketutup ini orangnya, tidak langsung kelihatan. Kalau yang pertama tuh kayaknya langsung kelihatan ya, tapi yang ketiga ini tidak, banyak yang menghalangi, which is terutama hatinya dia dan mungkin hatinya kamu. The higher power to the sea, TikTok, clean it up, mirip nomor 2 juga. Unfinished champagne, yup. So buat universe, hubungan kalian ini memang di awal untuk membuka potensi terbesar ya, makanya banyak as ya di sini. 2 as adalah untuk mengeluarkan versi terbaik kamu, kekuatan terdalam kamu, terbesar kamu. Hubungannya harus dijalani dengan ngalir, tidak buru-buru, tidak juga maksa. Ini harus tanpa tekanan, kayak ini nih, I make decisions without pressure, harus tanpa tekanan, dan beliaulah yang akan mengarahkan. Mengapa? Karena keduanya mungkin berada di posisi yang tidak memikirkan cinta pada waktu itu, tapi dipersatukan di situ. Lalu ada TikTok, timing, divine timing sangat bermain di sini. Bukan kalian yang atur, tapi beliau. Tuhan yang mengaturnya, Tuhan yang menentukan kapan, Tuhan yang menentukan gimana caranya, bukan kalian. Jadi semua yang terjadi di sini ini bisa berubah nanti pada waktu kalian bersama. Ya, ini cuman ya udah, nanti ada waktunya, semua akan terjadi. Tapi hubungannya akan bantu bebersih trauma, tidak sebanyak file nomor 2 sih bebersihnya ya. Tapi di sini juga sama. Persatuan ini untuk membersihkan yang dulu, mengeluarkan kekuatan terbaiknya. Jadi dua-duanya akan berusaha dengan baik, dua-duanya akan pas usahanya, akan sangat dukung satu sama lain, dan dua-duanya bisa saja saling berkaca tentang perbuatannya pada orang lain di masa lalu. Ya, menyelesaikan simponi lama. Bisa saja simponi lama kalian sudah saling mencari, sudah beberapa kehidupan kali ya berpisah, dan tahu gitu bahwa one day bakal ketemu di sini. Jadi makanya ada rasa begitu ini berbeda pun ya, kalian tetap bareng ya, kayak udah tahu ini bakal jadi simponi yang selesai begitu ada kamu. Begitu kamu masuk ke dalam hidupku, ini akan selesai babaknya, kita bakal bareng. Cuman kalau belum menyelesaikan babak yang dulu, kamu nggak bisa datang dengan babak baru. Jadi memang di sini salah satu cara ngehealing tuh nggak bisa sekali dilakukan selesai ya guys ya, nggak bisa. Manusia nggak gitu, sekali healing selesai, enggak. Masalah itu selalu ada. Shadow work itu seumur hidup dilakukan. Karena manusia pastinya terpengaruh sama hari-harinya dia gimana, situasi gimana. Dan pasti ada aja shadow, dan kita harus embrace our shadow, karena itu kan adalah bagian kita, bukan cuman love and light doang ya, benar, tapi juga kita punya darkness dalam diri kita. So dengan dia, simponinya akan kelar, kamu juga bantu dia untuk mengelarkan itu, terutama kamu ya, buat dia kamulah simponi yang melengkapi babak dia ya. Higher power bisa juga hubungannya sangat spiritual, bisa juga hubungannya sangat membangkitkan kekuatan spiritual yang akhirnya bentuk di segala bidang kehidupan. Ada masalah pengendalian emosi yang masih dia usaha untuk lakukan, tapi kemudian kamu bentuk untuk bisa menaklukkannya. Karena ujung-ujungnya setelah bersih semuanya, dia tenang menjadi dirinya, dia berterima kasih sama kamu, dia tahu apa yang harus dia lakukan di bumi ini, misi jiwanya apa dia buka karena kamu, dan kamu menyelesaikan simfoninya yang gak pernah kelar
makanya kalian berjodoh. Hubungan kayak gini dipersatukan sangat spiritual. Koneksinya spiritual. Dan kalau ini pengaruh dia buat kamu, kamu buat dia, bayangin pengaruh dia buat kamu. Gak jauh beda, pasti penting juga gitu. So guys, this is the reading for you. Kasih aku love warna hijau untuk yang pilih ini. Thank you so much for watching. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Take care guys. Dadah.